Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Rijal, kemudian Fedi, kemudian Fajar, Rahmawan, dan Nabil. Kami akan mengimplementasikan program aplikasi POS yang terintegrasi dengan scan barcode dan bisa di print hasil struknya. Yang pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi POS ini terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita login pada aplikasi POS ini. Di aplikasi Point of Sale ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, ada di main menu terdapat data barang. Data barangnya seperti ini. Di sini kita bisa menginput, bisa menghapus, bisa mengedit data barang. Kemudian di aplikasi ini juga terdapat data pelanggan. Data pelanggan pun di sini bisa menginput data nama pelanggan, bisa mengedit nama pelanggan, dan bisa menghapus juga. Kemudian di sini juga ada fitur data supplier, sama. Di sini juga bisa menginput data supplier, bisa menghapus, bisa mengedit data supplier. Kemudian selanjutnya di sini terdapat main menu transaksi. Di sini ada beberapa fitur, terdapat fitur pembelian dan penjualan. Di fitur pembelian ini juga bisa menginput barang yang kita beli, kita masukkan ke data pembelian ini dan terinput langsung ke MySQL-nya. Di sini juga bisa diedit, data pembeliannya bisa dihapus juga. Kemudian di fitur penjualan sama. Di sini juga bisa menambahkan data penjualan yang dijual. Data tersebut pun bisa langsung masuk ke MySQL. Kemudian di sini juga terdapat fitur cetak report penjualan. Kemudian di sini juga bisa langsung mencetak kwitansi penjualan, sehingga apa yang sudah ditransaksikan dalam penjualan ini bisa di print langsung dengan struk yang muncul keluar. Jadi pembeli bisa langsung melihat hasil penjualannya. Baik, itu beberapa fitur-fitur yang ada di aplikasi Point of Sale. Selanjutnya implementasinya dari fitur per fitur akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Oke teman-teman, di sini saya akan menambahkan data barang. Kita masuk ke aplikasi ini, kita klik data master, terus kita klik data barang. Di sini coba kita tambahkan, kita klik tambah. Nah, di sini saya mempunyai barang yaitu minyak goreng. Coba kita scan dulu. Oke, muncul scan barcode-nya. Kita ketik nama barangnya yaitu minyak goreng. Deskripsinya tropical. Satuannya liter. Stok awalnya kita mempunyai 5. Stok minimalnya sumbangnya 3. Harga jualnya 45.000. Kita simpan. Oke, tambah data berhasil. Untuk selanjutnya kita mempunyai barang yang kedua. Di sini ada saus ABC. Kita scan barcode. Nah, di sini sudah muncul untuk nama barangnya, saus pedas.
deskripsinya ABC, satuannya pieces, stok awalnya 6, stok minimalnya 1, harga jualnya 12.000. Kita simpan. Tambah data berhasil. Nah, selanjutnya untuk barang yang ketiga, ini ada kecap asin. Kita scan sudah muncul. Kita klik nama barangnya, kecap asin, deskripsinya sama ABC, satuannya pieces, stok awalnya 2, stok minimalnya 1, harga jualnya 13.000. Kita simpan. Tambah data berhasil. Nah, oke teman-teman, untuk penambahan data barang, ini sudah ada barangnya, sudah ditambahkan juga. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke data supplier. Oke, baik, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginput data pelanggan dan data supplier. Oke, untuk pertama data pelanggan, bagaimana cara menambahkannya? Kita tambah, sini klik nama pelanggan. Misal di sini contoh saja Fedi, alamat misalkan dia di Cariu. Oke, nomor telepon sebagai contoh saja 021. Ya, kita simpan. Ya, tambah data berhasil. Dan bagaimana cara kita mengedit salah satu nama pelanggan yang typo atau berpindah domisili? Ya, misalkan kita pilih saja di sini, misalkan Andreas yang terindikasi salah, kita edit. Misalkan dia alamatnya pindah dari Cikupa ke Balaraja, kita rubah di sini Balaraja tentunya. Selesai, kita edit, kita simpan. Buat data berhasil, maka secara otomatis dia berubah menjadi Balaraja. Nah, bagaimana cara menghapus salah satu data pelanggan? Ya, di sini sudah tersedia tombol hapus. Kita pilih yang mana yang ingin dihapus. Misalkan Fedi kita hapus. Apakah Anda yakin menghapus data yang dipilih? Kita klik yes. Oke, telah terhapus. Ya, begitulah cara penambahan dan pengedit serta menghapus di data pelanggan. Oke, next kita ke data supplier. Nah, data supplier hampir sama dengan data pelanggan. Kita untuk menambahkannya klik ditambah. Nama supplier kita klik saja di sini, misal Rizal sebagai supplier. Alamatnya bisa domisilinya di Cisoka. Nomor telepon sebagai contoh saja 021. Kita simpan. Ya, tambah data berhasil. Maka secara otomatis data supplier Rizal telah terdata di database. Oke, dan bagaimana cara untuk mengeditnya? Seperti tadi, kita pilih mana yang terindikasi salah atau typo ataupun berpindah domisili. Misalkan Iwan di sini salah, untuk itu kita harus rubah atau kita edit. Kita klik edit di sini. Ya, misal namanya bukan Iwan, namanya Indro ternyata. Oke, alamat dia bukan di Tiga Raksa, alamatnya misal dia di Saga. Oke, kita simpan. Data berhasil. Oke, maka secara otomatis nama supplier tersebut telah berubah menjadi Indro beralamatkan Saga. Dan bagaimana cara untuk menghapusnya? Di sini sudah tersedia tombol hapus. Kita pilih saja yang mana yang ingin dihapus. Misalkan Rizal kita hapus. Apakah Anda yakin untuk menghapus data yang dipilih? Maka kita klik yes. Jika yakin, maka otomatis telah terhapus. Oke.
Berikut adalah cara menginput data pelanggan dan data supplier. Untuk selanjutnya, bagaimana cara implementasi transaksinya nanti akan dicontohkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke proses transaksi. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kemudian sini ada username dan password. Kita ketikkan username dan password yang telah didaftarkan. Kemudian kita klik login. Nah, sebelum ke transaksi pembelian, kita cek data barang. Oke, data barang di sini ada minyak goreng, saus pedas aqua, dan Picopi. Nah, dapat juga stok awalnya. Stok awal dia ada 5. Stok minimal sini 3, ada yang 1. Terus stok masuk dan stok keluar ada juga. Ini berarti contoh yang Picopi. Picopi ini stok akhirnya ada 15. Kenapa? Stok awal dia ada 10, kemudian ada stok masuk lagi 5. Oke, stok masuk berarti kita beli barang. Jika stok keluar, kita menjualkan barang. Istilahnya seperti itu. Oke, sambil supaya lebih detail, kita akan coba ke menu pembelian. Nah, kita akan membeli Picopi kopi saset ini. Kita akan tambahkan, kita akan beli 5. Kita akan coba beli 5, dan apakah stok akhirnya akan bertambah. Oke, kita coba saja. Kita pilih menu transaksi pembelian. Nah, di sini ada pembelian. Lalu kita coba tambahkan. Nah, di kode pembelian ini otomatis akan terdaftar, akan otomatis bertambah. Jika yang terakhir P003, maka akan lanjut ke P0004. Begitu pula selanjutnya, jika P004 sudah di-save, disimpan, maka akan lanjut ke P005. Oke. Terus kita input tanggal pembelian. Lalu kita input, pilih suppliernya dari siapa. Supplier ini kita dapat dari data master supplier. Jika kalian masih belum menambahkan data master yang ada di sini, maka tidak akan muncul dan tidak akan bisa diproses. Oke, lalu kita isi nomor buktinya. Contohnya 112218. Lalu kita masukkan kode barang. Nah, sini ada tab. Lalu ada Picopi. Harga belinya kita contoh 1000. Lalu kita input 5. Maka hasilnya akan 5000. Kita bisa menambahkan lagi sampai berapapun item. Untuk kita akan masukkan ke yang aqua. Oke, kita masukkan harganya yaitu 3000. Kita input 2. Lalu kita simpan. Oke. Nah, kemudian apakah bisa diedit? Tentu saja bisa. Kita pilih kode pembelian yang tadi kita input. Contohnya P004 ini. Oke. Kita mau delete aqua karena aqua tidak jadi kita beli. Oke, caranya bisa kita tinggal delete, klik delete. Oke, klik tombol delete saja. Maka di sini akan menghilang aqua tersebut. Lalu kita klik simpan. Oke, sudah berhasil simpan. Kita akan cek ke stok barang di data barang. Apakah dia akan bertambah 5 si Picopi tersebut? Nah, di sini Picopi ditambah stok akhir jadi 20. Oke, tadi Picopi masuk, stok masuknya itu ada 5. Lalu ditambah lagi kita beli 5 yang di kode penjualan P004 sebelumnya. Lalu
tambah lagi 5, otomatis hasilnya menjadi 10. Jadi trigger di tabel barang di sini untuk proses pembelian itu berhasil. Oke, sekian untuk transaksi pembelian. Kita lanjut ke menu transaksi penjualan. Ya, sama, ada admin dan passwordnya. Kita klik admin, ketik admin dan passwordnya apa, kemudian kita klik login. Lalu sebelum kita ke transaksi penjualan, kita dulu cek ke data barang agar kita bisa tahu apakah hasil stok keluarnya itu berhasil atau tidak. Di sini ada Aqua, oke. Lalu ada Picopi juga. Kita akan tes untuk yang Aqua dan Picopi, atau enggak kita tes Aqua saja. Ya, di sini Aqua stok akhirnya ada 10 karena stok awalnya dia 10. Oke. Kita coba buatkan transaksinya. Transaksi, di sini ada transaksi penjualan. Oke. Di sini ada transaksi sebelumnya, sama halnya kayak transaksi pembelian. Jika di sini ada terakhir angka 2, maka terus kita tambah kembali, dia PJ003 akan bertambah secara otomatis. Lalu di sini ada tanggal, kita input, dan nama pelanggan. Nama pelanggan di sini juga sama, nama pelanggan yang terdaftar di data master. Data masternya data master pelanggan. Jika belum ada, maka silahkan didaftar dulu ke data master pelanggan. Oke, sini kita coba input Nanang. Ada pelanggannya PL0004. Lalu kita input nomor buktinya 1134. Oke, kemudian kita coba input barang. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih proses transaksi barangnya seperti apa. Contohnya di sini saya ada 2 barang, yaitu ada kopi dan Aqua air mineral. Oke, kita coba langsung aja scan. Oke. Nah, di sini ada scan di kopi. Harga jualnya contoh 3.000. Oke, kuantitinya kita beli 5. Kita jual 5, salah. Oke, lanjut lagi. Scan ke item kedua, itu Aqua. Kita scan. Oke, harga jualnya 5.000. Kuantitinya 5 juga sama. Total harga ada 40.000 dari kedua item tersebut. Nah, di sini cara pembayarannya kita menggunakan uang cash, ya, hanya uang tunai. Dan di sini kita contoh input, karena total harga 40.000, biasanya pembeli mau ngasih uang itu dengan harga 50.000, maka kembali yang harus dikembalikan adalah 10.000. Nah, total kembali ini akan secara otomatis terisi jika bayarnya tersebut diisi. Jika sudah, langsung kita simpan. Ya, jika sudah disimpan, kita langsung cetak kwitansinya. Nah, di sini ada kwitansi, kita coba print. Lalu oke. Nah, kwitansi akan muncul dengan sendirinya. Oke. Oke, kwitansi sudah terprint. Dan kita coba cek ke data barangnya, apakah triggernya berhasil. Tadi ada Aqua dan Kopi Sunset itu
keluar 5. Nah, maka dari stok awal yang itu air mineral, air aqua, stok awal itu 10, stok keluarnya 5, maka stok akhir juga hasilnya akan 5. Oke. Untuk yang kopi, stok awal itu 10, stok masuk 10, jadi 20, stok keluarnya 5, otomatis stok akhir jadi 15. Berarti proses trigger di sini berhasil. Oke. Lalu untuk report penjualan, contoh, saya membutuhkan report penjualan per hari ini ada berapa sih? Atau untuk 1 bulan hari ini ada berapa sih? Bisa kita lihat di button cetak report penjualan. Kita bisa klik cetak report penjualan. Lalu di sini ada yang dikeluarkan tanggal penjualannya, yaitu tanggal 18 bulan Juli. Pembelinya itu Rudi dan Nanang. Minyak goreng keluarnya 2, saus pedas 1, aquanya 5, dan Picopi 5. Lalu total harganya 83.000. Nah, 83.000 ini adalah hasil barang yang sudah keluar. Oke, terima kasih. Hasil report dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk langkah terakhir adalah cara bagaimana menginstal aplikasi Point of Sale ini yang kita beri nama aplikasi toko. Langkah awal adalah mendownload aplikasi mentahannya berbentuk RAR. Ya. Pertama teman-teman ekstrak terlebih dahulu, ekstrakir saja di sini. Oke. Dalam mentahan aplikasi POS ini kami telah melampirkan 3 file. Yang pertama adalah file database MySQL yang bernama POS dan installer aplikasi POS ini yang bernama aplikasi toko. Juga kami tidak lupa untuk melampirkan petunjuk cara install aplikasi tokonya. Oke, langsung saja kita coba untuk menginstal aplikasi toko ini. Langkah pertama adalah teman-teman impor terlebih dahulu database MySQL-nya. Bagaimana caranya? Teman-teman buka SAP-nya. Jika belum, teman-teman bisa download dulu SAP-nya dan start di bagian Apache dan MySQL. Karena database-nya kita berbentuk MySQL, kita klik admin di sini untuk membuka MySQL di localhost. Tunggu sebentar. Nah, bagaimana cara untuk mengimpornya? Kita buat baru. Di sini kita beri nama saja POS. Kita buat. Database berhasil dibuat. Lalu kita impor file yang sudah kita lampirkan. Jadi kita pilih POS file. Lalu kita cari filenya. Oke, ini POS. Kita scroll ke bawah, kita klik kirim atau go. Sebentar. Nah, proses pengimporan database telah selesai. Jadi teman-teman telah mempunyai database aplikasi tokonya. Oke, setelah itu teman-teman install aplikasi tokonya. Kita sudah siapkan installernya di sini, setup. Oke, di sini kita klik create-nya. Jika belum, untuk penampilan shortcut di desktopnya kita next di sini. Kita install. Sebentar.
Oke, sudah komplit, kita finish. Ya, selesai. Nah, inilah tampilan aplikasi POS yang kita beri nama aplikasi toko RVN. Ini adalah tampilan login. Di sini ada username dan passwordnya. Username-nya teman-teman bisa ketikkan admin dan passwordnya juga sama, admin. Kita klik login di sini. Oke. Inilah tampilan menunya. Di sini ada file, logout, dan fitur data master, data barang, data pelanggan, data supplier, transaksi. Nah, di sini coba kita cek. Oke, data barang. Ya. Oke, data pelanggan. Oke, data supplier. Oke, untuk data master clear semua. Transaksi pembelian coba kita lihat. Oke, dicek uang jualan. Oke, jadi seperti inilah aplikasi point of sale yang kami buat. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat teman-teman. Kami dari kelompok 3 mahasiswa UM Banten semester 2 dalam proyek pemenuhan UAS pemrograman 2 membuat aplikasi point of sale. Mengucapkan mohon maaf jika ada yang kurang karena kami juga masih tahap pembelajaran. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.